Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 dengan tema pembahasan proses inovasi pendidikan. Sebelum lanjut kepada pembahasan materi, yuk perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Retno Dewiatmi. Yang kedua, Arlin Erlianti. Yang ketiga, Aprilia Ratnasari. Dan yang terakhir, Nurul Izzah Putri. Hakikat difusi dan diseminasi inovasi pendidikan. Difusi inovasi. Menurut Rusdiana, tahun 2014, halaman 60, difusi dapat diartikan sebagai proses komunikasi, inovasi antar warga masyarakat yang merupakan anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu pada jangka waktu tertentu. Dari hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa difusi inovasi merupakan proses dalam mengkomunikasikan suatu ide, proyek, atau objek yang dinilai sebagai hal yang baru. Selanjutnya adalah unsur-unsur difusi inovasi. Rogers dalam Ananda dan Amiruddin mengatakan bahwa terdapat 4 unsur utama dalam difusi inovasi. Yang pertama, inovasi. Inovasi adalah ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang ataupun suatu kelompok, baik berupa hasil invensi maupun discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah. Dalam inovasi terdapat komponen ide, tetapi banyak inovasi yang tidak mempunyai wujud fisik, misalnya ideologi. Yang kedua, saluran komunikasi. Pada proses difusi, yang menjadi inti adalah interaksi manusia untuk mengkomunikasikan ide kepada orang lain. Oleh karena itu, hal itu diperlukan saluran komunikasi. Saluran komunikasi dapat berupa media interpersonal dan media massa. Yang ketiga, ada waktu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi, karena proses keputusan inovasi sejak individu mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terdapat keputusan ini sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dimensi waktu dalam proses difusi berpengaruh pada 3 hal. Yang pertama, proses keputusan inovasi. Proses ini dari menerima informasi sampai menerima atau menolak inovasi. Langkah-langkahnya terdiri atas pengetahuan tentang inovasi, bujukan atau imbalan, penetapan atau keputusan, penerapan atau implementasi, dan konfirmasi. Yang kedua adalah kepekaan terhadap inovasi. Tidak semua orang dalam suatu sistem sosial menerima inovasi dalam waktu yang lama. Mereka menerima inovasi dari urutan waktu, artinya ada yang lebih dahulu dan ada yang kemudian. Yang ketiga, kecepatan penerimaan inovasi. Kecepatan relatif diterimanya inovasi oleh masyarakat. Kecepatan inovasi diukur berdasarkan lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai presentase tertentu dari jumlah waktu masyarakat yang telah menerima inovasi. Yang keempat, ada sistem sosial. Pada difusi inovasi, perlu diingat bahwa proses difusi terjadi dalam sistem sosial. Sistem sosial adalah satu set unit yang saling berhubungan yang tergabung dalam upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan. Anggota suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan subsistem. Proses difusi dalam kaitannya dengan sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin, dan agen perubahan, tipe perubahan sosial, dan konsekuensi inovasi. Selanjutnya adalah diseminasi inovasi.
Diseminasi merupakan proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Apabila difusi terjadi secara spontan, diseminasi terjadi setelah adanya perencanaan. Tindakan diseminasi merupakan tindakan inovasi yang disusun menurut perencanaan yang matang, melalui diskusi ataupun forum lainnya yang sengaja diprogramkan sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Ukuran sukses sebuah program diseminasi tidak hanya cukup dengan pesan bisa berhasil disampaikan. Hal lain yang penting dilakukan adalah evaluasi. Sejauh mana karakter audiens agar mampu memahami dengan baik pesan kunci. Selain itu, proses diseminasi perlu adanya analisa apakah semua strategi dalam penyampaian informasi sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu proses keputusan inovasi. Menurut Roger, tahun 1983, proses keputusan inovasi terdiri atas 5 tahap berikut. Tahap yang pertama yaitu tahap pengetahuan atau knowledge. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap saat seseorang menyadari adanya inovasi dan ingin tahu fungsi inovasi tersebut. Menyadari dalam hal ini bukan memahami, melainkan membuka diri untuk mengetahui inovasi. Tahap yang kedua yaitu tahap bujukan atau persuasion. Pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, pada tahap persuasi proses kegiatan mental yang berperan utama adalah bidang afektif atau perasaan. Seseorang tidak dapat menyenangi inovasi sebelum tahu lebih dulu tentang inovasi. Selanjutnya yaitu tahap keputusan atau decision. Tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Tahap yang keempat yaitu tahap implementasi atau implementation. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi berlangsung keaktifan, baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerima gagasan atau ide dibuktikan dalam praktik. Pada umumnya, implementasi mengikuti hasil keputusan inovasi. Akan tetapi, dapat juga terjadi karena sesuatu hal. Seseorang sudah memutuskan menerima inovasi, tetapi tidak diikuti implementasi. Biasanya, hal ini terjadi karena fasilitas penerapan yang tidak tersedia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tahap konfirmasi atau confirmation. Dalam tahap konfirmasi, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan dapat menarik kembali keputusannya jika diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas. Selama dalam konfirmasi, seseorang berusaha menghindari terjadinya disonansi, paling tidak berusaha menguranginya. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama, visi terhadap pendidikan. Setiap anak akan mengalami proses pendidikan secara alamiah yang didapatkan dalam situasi pergaulan dengan kedua orang tuanya serta di lingkungan budaya yang mengelilinginya. Pendidikan seperti inilah yang akan menjadikan anak sebagai manusia dalam arti yang sesungguhnya. Dengan upaya pendidikan, potensi dasar universal anak akan tumbuh dan membentuk diri anak yang unik, sesuai dengan pembawaan, lingkungan budaya, dan zamannya. Yang kedua, faktor pertambahan penduduk. Adanya pertambahan penduduk yang tinggi menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, terutama pendidikan.
Banyak masalah pendidikan yang berkaitan erat dengan meledaknya jumlah anak usia sekolah. Masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan pendidikan tersebut antara lain kekurangan kesempatan belajar, masalah kualitas pendidikan, masalah relevansi, dan masalah efisiensi efektivitas pendidikan diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan biaya dan waktu yang sedikit. Yang ketiga, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan zaman ditandai dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan secara akumulatif bertambah pesat. Perkembangan tersebut sudah tentu harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Meskipun hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat dengan masalah-masalah baru. Yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Dalam mempersiapkan proses pendidikan yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman, sistem pembelajaran harus disesuaikan agar tidak ketinggalan dan mampu mencetak output yang mempunyai kualitas tinggi serta mampu bersaing dengan dunia internasional. Faktor-faktor yang menghambat inovasi pendidikan. Yang pertama, hambatan psikologis. Hambatan ini ditemukan apabila kondisi psikologis individu menjadi faktor penolakan. Faktor-faktor psikologis yang dapat mengakibatkan penolakan terhadap inovasi antara lain rasa enggan karena merasa sudah cukup dengan keadaan yang ada, tidak mau repot, atau ketidaktahuan tentang masalah. Yang kedua, hambatan praktis. Hambatan praktis adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik. Faktor-faktor yang sering ditunjukkan untuk mencegah atau memperlambat perubahan dalam organisasi dan sistem sosial, yaitu waktu, sumber daya, dan sistem. Yang ketiga, hambatan kekuasaan dan nilai. Apabila dijelaskan secara singkat, hambatan nilai melibatkan kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin selaras dengan nilai-nilai, moral, dan tradisi yang dianut oleh orang-orang tertentu. Tetapi, mungkin juga bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain. Jika inovasi berlawanan dengan nilai-nilai sebagian peserta, bentrokan nilai akan terjadi dan penolakan terhadap inovasi pun akan muncul. Terima kasih teman-teman karena telah memperhatikan materi yang kami bahas pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, kami persilahkan.